Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Ragam Manuk. Di konten kali ini saya bertempat di kediamannya Mas Suhu satu ini untuk membahas salah satu burung sogon yang waktu itu sempat menjadi andalan untuk di daerah sini sih. Banyak teman-teman sogon bilang suka sogon ini waktu itu ancaman. Oke, langsung saja kita tanya-tanya awal mula si burung ini sampai ada kendala. Nanti kita langsung wawancara sama beliau ini. Halo Mas, namanya siapa Mas? Mas Anggi. Mas Anggi, oke. Beliau ini namanya Mas Anggi, teman-teman. Untuk lokasi rumah di mana Mas? Sama ini Mas? Di Senggreng Mas, di Kecamatan Sumber Pucung. Oh, Senggreng sama Sumber Pucung, oke. Oh ya, burung ini siapa namanya Mas? Namanya Kaguya. Oke, namanya Kaguya teman-teman. Waktu itu memang burung ini memang juga spesial memang burung ini waktu itu. Kalau boleh tahu awal Kaguya ini dapatnya gimana Mas? Dulu saya dapatnya burung rumahan Mas di temen lah. Ya hitungannya buat bunyi-bunyian di teras saja. Terus waktu itu dia nyoba ngikut-ngikut ke gantangan. Dia coba ya dengan sangkar seadanya, dengan pakan seadanya dia bawa. Pas pertama naik, kok burung ini kok enak, tembakannya kok enak. Bunyi itu cuma 4 kali. 4 kali? Cuma 4 kali. Tapi nyelkit lah dari materi sama powernya. Di situ coba saya tanya, katanya nggak dijual. Kan namanya orang baru suka kan, nggak dijual. Oh, sorry. Berarti waktu sama lihat burung ini burungnya ini masih di temen sampean? Masih di temen. Oh, berarti waktu itu yang dibawa ke gantangan itu yang bawa temen sampean? Temen saya. Oh gitu. Terus gimana Mas? Terus saya tanya, katanya nggak dijual. Lalu ada beberapa latber di bawah. Burung ini nggak bunyi, kan dia kan nggak tahu kondisi burung kayak gimana. Kayak ya masih nyari lah. Hitungannya cuma coba-coba, dikira gantang langsung bunyi. Di bawah yang kedua kali nggak bunyi. Terus di bawah lagi ketiga kali nggak bunyi. Seterusnya nggak bunyi. Terus saya udah nggak ngejar kan. Udah kayak gak mau tahu lah. Soalnya terus, awalnya nggak dijual gitu Mas? Ya, kan saya udah capek lah mau nanyain aja. Terus habis itu dia tiba-tiba telepon, katanya butuh uang. Oh, butuh uang. Ya udah, pas saat itu langsung saya ambil burungnya, saya bawa. Terus kalau boleh tahu Kaguya ini awalnya ini dapat harga berapa Mas? Murah Mas, ya sekitar burung masteran lah. Berarti harga masteran. Nggak sampai 1 juta? Nggak sampai. Oh, berarti di bawah Mas ya? Di bawah. Oh. Terus untuk ini apa udah langsung untulan apa dulunya apa gimana Mas? Dulu single Mas. Oh, dulu single? Single, burung diraih sama orang dulu. Oh, berarti waktu itu si Kaguya ini diraih sama orang? Diraih sama orang. Sampai sekarang tetap diraih sama orang, tapi ya respon lah kalau ke burung. Kalau dulu enggak dia. Berarti waktu zaman pertama sama take over, burung ini juga masih belum nampil di gantangan gitu ya? Belum. Tengahnya ya masih nol lah Mas. Ya, masih nyari. Nah habis itu terus rencana ini memang mau sama buat gantangan burung ini? Emang buat gantangan waktu itu. Tapi di saya udah agak lama burung ini susah sekali. Susah dalam arti susah gimana Mas? Buat nampil susah, buat gacorin di rumah juga susah. Oh, sampai segitu Mas ya? Sampai segitunya. Terus lanjut gimana Mas? Terus di saya itu sampai beberapa bulan burung itu gak bunyi Mas. Beberapa bulan? Beberapa bulan burung gak bunyi, cuma diem aja, dijemur ya cuma diem. Gak ada kayak pindah-pindah tangkringan atau dia kayak gimana, gak ada. Cuma diem aja, gak bunyi gak apa. Nah terus sampean mau beli burung
Kaguya itu di teman sama itu yang sama lihat apanya itu, Mas? Di rumah dia gacor, pindah ke rumah saya, baru dia langsung ngedrop. Nggak tahu kenapa. Oh, di rumah orangnya itu gacor. Gacor, Mas, gacor. Burung gacor. Cuma emang kan kalau di gantangan kan harus ngondisiin dia. Betul. Nah, kan dia kan cuma asal-asal bawa aja, asal digantang gitu kan. Jadi kan nggak tahu kondisi burung kayak apa kan, tetap digantang aja. Jadi kan nggak mau bunyi. Tapi kalau di rumah dia ya gacor. Oh. Habis itu Saman bawa ke rumah, saya berbulan-bulan gacorin susah. Gacornya susah. Dengar dia bunyi 4 kali sehari aja udah bagus. Sampai segitunya, Mas. Sampai ya? gitunya. Lah terus kok bisa sampai nampil di kandangnya itu Masnya itu gimana, Mas Anggi? Siapa? Treatmentnya apa anunya gimana? Pertama saya cari gacornya di rumah dulu, Mas. Saya cari pakan-pakannya. Sempat waktu itu saya udah frustasi, burung udah sempat saya mau jual. Nah, tapi kan dengan kondisi burung kayak gitu kan nggak ada yang mau, Mas. Betul, Mas. Nggak ada yang mau. Terus saya udah pusing, saya suruh bawa teman saya yang satunya. Suruh rawat. Gimana kalau pindah tempat. Terus di sana 1 minggu ya udah mulai agak bunyi lah, terus saya bawa balik sini. Nah, habis itu di saya belum ada sebulan burung macet lagi, Mas. Macet lagi. Terus saya udah pusing, gonta ganti pakan, mulai ganti obat, ganti pakan. Terus saya balikin lagi ke pakan ke orang yang dulu. Yang waktu pertama itu, yang waktu pertama kali tetap dia gak mau. Terus saya telepon orangnya, saya kembaliin tapi cuma suruh rawat seminggu. Nanti kalau udah gacor saya bawa balik lagi. Gitu. Terus habis itu sore saya antar, Mas. Sore saya antar. Di sana siang itu divideoin sama dia udah gacor burungnya. Berarti nggak ada 1 hari? Nggak ada 1 hari, udah gacor lagi. Padahal pakan ya seadanya, ya sama aja pakannya. Terus di sana gacor, terus dia bilang, gimana mau diambil lagi atau enggak? Saya bilang, biarin dulu seminggu, saya gitu kan, biar maksimal dulu lah. Di situ udah seminggu, udah gacor-gacor, saya bawa balik lagi ke sini. Saya ambil lagi. Di sini cuma kuat bertahan 2-3 hari gacornya. Habis itu macet lagi, Mas. Macet lagi. Terus udah pusing, terus coba-coba ngeracik-racik pakan, akhirnya lama-kelamaan ketemu. Dia mintanya kayak gimana ketemu. Oh, Saman bikin racikan pakan sendiri gitu, Bikin racikan sendiri. Jadi saya kasih pakan itu siang hari. Siang hari, habis itu sore dia langsung birahinya langsung langsung naik. Habis itu saya udah gak mikir mau ke gantangan atau gimana, saya cari-cari dulu dari pakannya dulu. Kuat bertahan berapa lama. Dan ternyata bisa stabil birahinya. Nah, habis itu burung udah gacor, udah enak lah. Udah enak, coba dicari-cari settingan ke gantangan. Oh, sorry Mas. Berarti dari Saman awal beli sampai sampean rawatkan ke temennya sampean, terus Saman ambil lagi, Saman kembalikan lagi ke orang yang teman Saman yang jualan itu. Iya. Itu prosesnya sampai dia gacor di rumah Saman berapa bulan, Mas? Hampir 5 bulan ada, Mas. 5 bulan, Mas? 5 bulan ada. Burung gak bunyi. Wah. Lah waktu itu di temennya Saman itu juga sempat gacor di teman-teman yang satunya. Gacor tapi gak sebegitu gacor seperti di orang yang punya dulu. Oh, akhirnya Saman tarik lagi. Saman coba. Saya coba, ternyata nggak kuat bertahan lama gacornya. Terus saya kembalikan ke yang punya. Saya suruh rawat dulu. Nah itu waktu itu dikasih pakan apa sih, Mas? Nggak dikasih tahu, Mas, sama yang pembeli yang pertama itu? Di sana itu makanannya cuma racikan kayak konin lah, Mas. Ya cuma sirup, kuning telur sama susu, udah gitu aja. Oh, gitu aja. Nggak pakai apa doping itu orang? Nggak ada, Mas, cuma ada multivitamin, Ebotfit itu aja. Akhirnya Saman bawa lagi ke sini, Saman cari-cari lagi gitu, Mas. Iya, saya cari-cari lagi kan di sini kan butuhnya buat lomba, Mas. Betul. Kan ya mau gak mau kan burung harus dikasih doping lah. Nah, udah umum lah itu, Mas, ya. Udah umum kalau itu. Habis itu
Ya itu saya bawa, akhirnya ketemu setelah beberapa bulan itu. Oh, berarti sampai 5 bulan lamanya Mas Sampai ya? 5 bulan Mas. Nah, waktu ketemu itu sama coba bawa gantangan. Bawa ke gantangan itu juga belum masih mau nampil. Itu masih belum pakai untulan Mas? Belum pakai. Masih single Mas ya? Masih single. Oh, berarti sama bawa gantangan masih kendala juga? Masih kendala Mas. Oh, Masih kendala, terus kendalanya seperti apa kalau boleh tahu? kendala paling di tempat di gantangan itu birainya hilang. Burung udah kayak ngedrop lah. Soalnya saya kan waktu main sogongan udah apa namanya, udah ngonangi apa, udah menangi lah, udah menangi si Kaguya ini. Cuma nggak lama, cuma beberapa bulan. Kalau saya Mas, kalau saya ini tahu Kaguya ini sekitar 2 bulan. Nah, 2 bulan itu udah banyak perbincangan. Waktu itu kan udah Mas Imam udah punya Zeus waktu itu ya. Iya. Nah, ini kan kadang-kadang kan calon lawannya Zeus. Nah, makanya orang-orang banyak yang feeling sama burung ini. Iya. Nah, terus habis itu kan di saya 2 bulan itu saya lihat kok nggak kedengaran lagi gitu loh. Iya Mas. Nah, berarti kembali lagi ke yang Saman bilang tadi masih rewel. Terus gimana Mas untuk prosesnya lagi itu waktu di gantangan Saman bawa masih rewel itu gimana nanti? Terus itu saya coba main undulan Mas. Oh, main undulan. Pertama coba saya tempel itu burung masih gacor, nggak ngeredem dia tetap gacor. Terus saya coba pas saya bawa ke gantangan, undulannya saya masukin dari satu. Di situ ternyata dia kok di gantangan itu kerja. Mau kerja, dia kerja paling bunyi cuma 4 kali 5 kali, tapi dia mau gitu Mas. Mau respon lah Mas ya. Mau respon. Habis itu ya pas itu masuk nomor, tapi ya nomor jeru lah Mas, istilahnya. Habis itu di sesi kedua dia udah nggak mau nampil lagi. Berarti itu Saman dari rumah udah Saman campur jadi satu? Berarti misalnya waktu mau naik ke gantangan? Iya Mas. Itu aja burung di rumah udah tarung-tarung kayak gimana, udah nggak tahu. Yang penting saya ngeredem gitu aja. Kan nggak tahu sistem untulan kayak gimana. Yang penting saya campur, dia ngeredem gitu kan. Terus habis itu saya bawa ke kedua kalinya, dia peningkatannya bagus. Terus saya coba saya full tempel, nggak saya campur. Itu kerjanya enak, tapi dia di tembakannya itu divariasi sama standartannya dikeluarin dia. Oh gitu. Ini materinya apa Mas? Kalau saya bilang zipper Mas, tapi zippernya itu kayak lebih nyepit lah dia. Kayak lebih nyepit. Oh. Berarti waktu itu Saman gantang yang kedua Saman tempel untulannya. Habis itu sama naikkan udah enak. Tapi ya gitulah, cuma kuat beberapa sesi, paling 1 sesi 2 sesi udah habis tenaganya. Itu udah mau konser Mas waktu itu? Udah Mas. Dia pertama kali konser, terus saya bawa itu terus peningkatannya bagus. Konser. Terus selama kelamaan kan burung mapan di gantangan. Betul. Udah mapan, dia udah istilahnya semi konslet lah kalau di atas. Udah gak respon sama burung lah, gak peduli dia. Tapi lawannya cuma satu, sama orang yang ngegoda dari bawah dia birahi. Oh kayak kayak diketekin gini dia birahi. Ini ya Mas ya. Jadi kalau ada orang yang kayak gitu, dia pasti langsung mangkat, dia turun Mas ke bawah. Oh, kayak ngejar orangnya itu Mas? Ngejar orangnya Mas. Kan gitu. Dulu kan pertama main kan saya belajarin dari pinggiran dulu Mas. Belum berani main tengah. Terus Maruno banyak yang bilang kalau burungnya birahi mending ditaruh di tengah aja, biar ketutupan lah istilahnya. Kalau ada yang ngegoda gitu. Terus saya coba main di tengah, enak Mas. Tambah enak. Dia nggak peduli sekitar lah. Dia bunyi semaunya lah. Udah nggak respon, sebelahnya mau tarung, sebelahnya mau jungkir balik, dia nggak peduli Mas. Ya bunyi ya udah bunyi aja gitu. Sampai akhirnya dia punya nama, sampai jadi banyak perbincangannya burung ini, Kaguya ini banyak perbincangan dari teman-teman Shogun juga.
untuk yes ya waktu itu kan masih apa Mas, masih didominasi Zeus kan sama ini kan Mas ya. Yang kedua muncul si Kaguya ini, akhirnya jadi burung kehijauan di sini kan waktu itu. Nah, dengar-dengar ini sempat banyak yang nawar gitu Mas ya. Iya Mas. Ya tapi ya gimana, sayang lah. Jadi saya nggak keluarin dia. Di situ ada beberapa tawaran masuk. Saya juga masih berat lah Mas. Kan gimana ya, mau bikin lagi juga susah, lihat apa ya, ngondisiin dia kan sampai jadi seperti itu kan juga susah, lama prosesnya. Lama Mas ya, berapa bulan itu kan ya. Jangan kan bikin dia konser, bikin dia gacor di rumah aja susah Mas. Iya, mikirnya sampai seperti itu ya waktu mau dilepas itu. Iya. Terus akhirnya kok sampai meredup itu Kaguya gimana Mas? Itu akhir tahun Mas, akhir tahun 2023 itu tiba-tiba dia kayak kerja itu kurang lah, menurun. Di situ pernah saya bawa ke kandang itu 2 sesi itu gak mau bunyi sama sekali Mas. Terus gak mau bunyi sama sekali, ternyata dia mau ambrol. Oh, rontok bulu ya, murak Mas ya? Murak. Terus saya bawa kan terakhir ke gantangan itu, terus besoknya itu dia langsung ambrol. Langsung ambrol. Ya udah, habis itu ambrol, dia itu ambrolnya bukan yang cuma 1 helai, 2 helai itu enggak. Dia langsung total. Oh, total Mas? Langsung total dia. Langsung total. Habis itu kan nunggunya lama kan Mas, hampir 1 bulan lebih lah itu. 1 bulan lebih itu dia udah posisi bulu udah full, cuma kurang ekornya aja, tinggal dorong, tinggal separuh. Nah, pas saat itu dia tiba-tiba kena senot lah. Tiba-tiba matanya berair. Oh gitu. Berair. Di situ ya udah saya obatin dulu, kan posisi burung bulu juga masih banyak yang rebung juga. Kan saya belum berani apa itu jenis jemur lah. Terus habis itu kena senot itu. Oh, kena senot itu senot itu langsung matanya dua-duanya apa gimana Mas? Pertama cuma yang sebelah Mas. Sebelah, terus saya obatin, hilang itu apa, airnya tuh udah hilang. Pindah ke sebelahnya lagi dia. Pindah ke sebelahnya lagi. Akhirnya yang sebelah ikutan kena lagi, yang sembuh itu. Terus dengar-dengar sama dulu juga pernah bilang sama saya kayak mau mati nih Kaguya ini Mas. Iya. Udah 3 kali mau mati Mas. Udah burung udah lesu, udah mau pindah tangkringan aja udah gak kuat lah kayaknya. Karena senot itu Mas, kan matanya kan terganggu. Iya. Jadi kan dia kayak mau makan, mau apa kan susah. Iya betul Mas. Terus habis itu saya telatenin, saya obatin, saya suapin lah. Saya suapin sama nektar gitu. Terus dia sembuh. Sembuh kan, tapi kan posisi bulu kan rontok lagi dia. Habis gitu. Murak itu rontok lagi Mas. Habis kena senot itu. Terus saya kondisiin lagi. Bulunya udah agak bagusan lah. Saya jemur ya seumumnya orang jemur lah Mas. Saya jemur. Udah mulai gacor lagi. Habis itu dia kena senot lagi. Kena senot lagi Mas? Kena senot lagi. Ya terus? Udah bertahap lagi, saya sembuhin lagi. Itu aja burung udah kayak kalau mau mati ya sudah pasrah gitu aja Mas. Sudah pasrah. Terus saya obatin itu cuma sekali, saya kasih salep itu Mas. Udah saya biarin, pakannya saya ganti yang nektar lah, yang agak kental, yang ada nutrisinya gitu. Terus burung kok lama-kelamaan enak, udah sembuh lagi. Udah sembuh itu bulunya rontok lagi Mas. Rontok lagi, dia ngurak lagi. Terus udah agak lamaan lah itu Mas. Burung udah mulai gacor-gacor lagi, udah sempet saya bawa ke gantangan, saya belajarin lagi. Kan burung masih belum mau nampil juga. Terus gak lama kena lagi. Berarti udah 3 kali Mas ya, trial ini ya? Udah 3 kali dia matanya kena senot itu Mas. Yang ketiga itu lebih parah malahan. Lebih parah, dia sampai
bulu di kepalanya ini sampai rontok semua. Udah kayak apa ya? Udah kayak bukan burung lagi, Mas. Udah rontok di matanya sini kayak besar gitu. Itu kondisinya juga lama. Ini aja hitungannya bulu baru. Ini bulu baru, Mas ya. Bulu baru. Berarti yang sebenarnya ketiga kalinya itu udah sembuh lagi, Mas ya? Udah sembuh lagi, Mas. Sudah sembuh lagi sampai sekarang ini. Iya. Oh, terus sempet udah dibawa ke gantangan, Mas, habis itu? Sudah, Mas. Kemarin sekali cuma naik satu sesi aja, pengen lihat. Tapi saya sebelum naiknya apa? Kayak udah gak berharap lebih lah. Burung itu dari sampai ke sana itu udah gak mau bocor. Kan posisi burung ini waktu dia kena senot kan untulannya mati, Mas. Untulannya yang lama itu mati. Saya kasih untulan lagi gak cocok, saya kasih untulan lagi gak cocok, masih nyari-nyari sampai habis 4 ekor, Mas. Saya ribetnya kalau pakai settingan untulan seperti itu, Mas ya. Kalau iya, udah Mas. mati yang cocok kita nyari lagi itu memang agak susah gampang kan. Lagi nyari yang cocok. Istilahnya burung ini pengunturnya itu agak apa ya, agak beda sama burung-burung lain. Kalau burung lain kan misal diuntul kan dia kayak ngeredem, Mas, nggak mau bunyi. Kalau burung ini enggak, dia kebalikannya. Kalau dikasih untulan terus dia bocor terus, itu dia malah cocok. Oh, malah kebalikannya seperti itu, Malah Mas, kebalikannya. Kalau dia meredam kayak ngeredem gitu, Mas, dia gak terlalu bunyi. Itu malah gak cocok, Mas. Gak cocok. Malah gak cocok, Mas. Di gantangan malah jelek. Malah jelek. Oh, unik burung ini. Oh, malah seperti itu. Berarti ini sama ini juga masih mengupayakan untuk masih ke top performnya lagi Kak iya, Mas, Mas, lagi nyari untulannya lagi. Ini aja baru kemarin saya ganti. Gak tahu cocok atau enggak. Masih belum nyoba ke gantangan. Ini Kak udah nilai udah sehat sih, Mas ya ini ya. Udah sehat, udah enak. Sehat. Tinggal nyari gacornya lagi, Mas. Tapi kalau materi udah ngunci Kak sepertinya, Mas ya. Udah ngunci, Mas, kalau ini. Ngunci, soalnya kan hitungannya burung ini mulai dari kan dia kan rawatnya dari loloan. Dari loloan. Dari loloan. Oh gitu. Berarti untulannya juga nyari sendiri sama di waktu itu, Mas ya. Soalnya dulu dia satu sarang itu jantan semua. Oh, jantan semua. Jantan semua. Oh gitu. Saya nyari sendiri. Berarti ini yang mau apa namanya mau sakit itu sebelumnya udah ditawar orang, Mas ya. Sudah, Mas. Apa mungkin gara-gara itu, Mas ya? Ya katanya orang Jawa ya kayak gitu, Mas. Kalau ditawar gak dikasih katanya ada aja. Kalau gak lepas mati, sakit, ya mungkin ya itulah. Iya, kalau orang Jawa memang rata-rata seperti itu, Mas. Iya, Mas. Ya kita juga nggak tahu itu ya mitos apa kan nggak tahu. Ya juga. Mau gak percaya ya udah ngalamin. Lah gitu loh, Mas. Makanya kalau kita punya burung bagus kalau ditaruh orang harganya nggak pas itu kayak takutnya seperti ini, Mas ya. Ya, walah. Jadi seperti itu. Terus sama itu waktu apa namanya gacor ini katanya pakai racikan sendiri, Mas. Iya, Mas, saya pakai racikan sendiri. Terus saya coba ke burung-burung yang lainnya kok cocok semua. Akhirnya saya keluarin nektar. Oh, nektar apa, Mas? Namanya ini, Mas, nektar vector. Nektar vector. Ya. Oh, berarti sama bikin nektar vector ini awal mula juga dari nyari kaguya ini. Dari burung ini, Mas. Oh. Saya udah sempat frustasi, udah ganti beberapa racikan itu. Dia itu kayak nggak mempan lah. Padahal hitungannya dia burung nol. Burung nol. Belum pernah bau obat. Kan biasanya burung kalau belum pernah bau obat, kena obat dikit aja kan udah gacor, Mas. Iya. Ini enggak. Harus bener yang nyari-nyari yang bener-bener pas. Yang pas gitu ya. Pas. Oh, seperti itu. Ya, jadi kisahnya kaguya itu seperti itu, teman-teman. Jadi burung ini sempat punya nama di daerah Malang Selatan sini. Nah, terus kok tiba-tiba ada penurunan gitu. Ternyata kendalanya dia kena senot. Nah, dan alhamdulillahnya ini udah sehat dan semoga udah nggak kembali ke nasional lagi, Mas ya. Iya, Mas. Dan ini Mas Anggi juga masih mengupayakan si kaguya ini mau nampil di gantangan lagi.
Soalnya saya dulu waktu lihat si Kaguya ini kerjanya udah 11-12 sama jauh ya Mas ya. Punyanya Mas Imam itu. Terus kayak kejar-kejaran. Kalau di tengah kalau udah jejer ya udah apa ya? Yes. Kalau nggak kena Zeus ya kena ini ya, gitu aja Mas. Sampai juri itu cuma 2 ini nominasinya. Antara Zeus sama Kaguya cuma bergiliran itu aja. Berarti Kaguya ini belum sempat ke event-event Mas? Kayak PSI atau event cup? Belum Mas, kalau ke event-event kayak gitu. Pernah dulu ke Mojokerto. Dulu ke Mojokerto kan burung kan baru pertama kali diajak keluar kota. Pertama kali diajak keluar kota, posisi burung motoran. Motoran apa motoran? Motoran dia ngedrop dari sana. Panas kan di sana Mas? Panas Mas. Ya benar burung sampai itu ya tetap masih bunyi. Orang saya gantang itu ya bunyi, sempat masuk tus lah Mas. Masuk tus-tusan. Tapi gak kuat. Beberapa sesi cuma kuat 1 sesi itu aja. Terus kembali lagi ke sini nampil lagi gitu. Terus saya masih coba agak jauhan ke Malang kota gitu, dia masih mau. Masih bagus ya. Masih bagus. Berarti sempat mau juga ke event-event cuma langsung ada drop gitu ya Mas ya. Ya semoga cepat kembali ke top performnya Mas. Amin Mas. Sama juga masih mengupayakan sama mencetak lagi juga Mas ya. Cetak lagi Mas. Dari mulai loloan. Oke teman-teman, jadi wawancara atau bincang-bincang kita hari ini sama Mas Anggi seputar Kaguya seperti yang diceritakan Mas Anggi tadi teman-teman. Nah, ya semoga untuk kedepannya si Kaguya ini kembali ke top perform. Nanti juga saya mau meliput si Kaguya ini waktu udah top perform di gantangan. Soalnya waktu Kaguya ini udah top perform, masih top perform dulu itu saya masih belum ada channel ya Mas ya. Saya masih main-main shotgun, masih kumpul-kumpul gitu, belum ada media seperti ini. Oke Mas Anggi, terima kasih atas waktunya. Iya Mas. Semoga teman-teman dari pelajaran yang diambil dari Mas Anggi ini tetap konsisten, tetap perawatan konsisten Mas ya. Tetap Mas. Walaupun burung kita masih rewel dan apa-apa, tetap perawatan tetap konsisten, jangan menyerah. Contohnya seperti Mas Anggi ini, burung udah hampir mati ya Mas ya. Hampir mati 3 kali Mas. 3 kali, ternyata masih rezeki, masih hidup. Oke teman-teman, semoga konten kali ini membantu. Dan saya juga terima kasih sama Mas Anggi untuk waktunya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan semoga cepat tembus 1000 subscriber untuk kita undi hadiah giveaway-nya. Oke teman-teman, jadi konten hari ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Anggi, terima kasih waktunya. Terima kasih Mas. Semoga Kaguya tetap perform lagi. Amin.